Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Momong Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi atau solusi untuk merawat tanaman cabai agar tetap subur, rimbun, dan berbuah lebat. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai, tidak ada salahnya mencoba dengan cara yang saya akan sampaikan sekarang ini agar tanaman cabai tetap subur, rimbun, dan berbuah lebat. Hanya menggunakan pupuk racikan yang saya sudah coba dan saya sudah terapkan ke tanaman cabai, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hanya menggunakan pupuk racikan sendiri hasilnya seperti ini, tidak menggunakan pupuk dari pabrikan ya teman-teman, pupuk kimia, dan hasilnya memuaskan seperti ini. Tanaman cabai tetap subur, rimbun, dan berbuah lebat ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai, tidak ada salahnya menggunakan cara yang saya akan sampaikan. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum berhasil, kurang memuaskan lah ya teman-teman. Dan agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini, mohon disimak ya teman-teman, bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk menyuburkan tanaman cabai tetap rimbun dan berbuah lebat seperti ini. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk bahan yang pertama, di sini saya akan menggunakan satu biji kentang ya teman-teman. Satu biji kentang ini saya akan olah atau saya akan proses demi tahap dan akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya. Lalu setelah ini untuk langkah pertama atau langkah-langkahnya ya teman-teman, persiapkan wadah seperti ini. Di sini saya akan memprosesnya terlebih dahulu dengan cara dihaluskan ya teman-teman, dihaluskan terlebih dahulu agar mempermudah waktu mengaplikasikan dengan beberapa bahan yang lainnya. Caranya manual ya teman-teman. Cara yang saya akan gunakan dikarenakan belum punya alat blender, jadi cara saya seperti ini, cara manual ya teman-teman, diparut cara menghaluskannya. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk atau membuat pupuk ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian atau perkebunan. Kira-kiranya seperti ini ya teman-teman yang sudah diparut atau dihaluskan dengan cara manual. Lalu setelah ini ya teman-teman, di sini saya akan memproses lanjut dengan menggunakan beberapa bahan yang lain atau menambahkan beberapa bahan yang lain untuk campurannya ya teman-teman. Jadi cara seperti ini saya sudah coba terlebih dahulu diaplikasikan ke tanaman cabai dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Untuk ukuran menggunakan pupuk racikan sendiri sangat memuaskan diterapkan ke tanaman cabai, tetap subur, berbuah lebat ya teman-teman menggunakan pupuk ini. Lalu setelah ini untuk langkah berikutnya, kalau sudah selesai diparut, dimasukkan ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Untuk langkah berikutnya di sini saya akan menggunakan atau menambahkan air cucian beras sekitar 5 liter yang saya akan gunakan untuk tambahan campuran yang keduanya ya teman-teman. Mau menggunakan ember, mau apa saja boleh ya teman-teman. Yang penting muat berisi air cucian beras sekitar 5 liter. Jika teman-teman kesulitan mendapatkan air cucian beras sekitar 5 liter, bisa menggunakan penggantinya ya teman-teman. Digantikan dengan air cucian ikan ya teman-teman, atau air kolam yang digunakan untuk pengganti air cucian beras. Tapi air kolamnya itu air kotoran dari lele ya teman-teman yang digunakan. Lalu dimasukkan menjadi satu ke dalam air 5 liter cucian beras ya teman-teman. Jangan lupa diremes-remes terlebih dahulu atau diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu, agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya waktu dicampurkan atau ditambahkan dengan beberapa bahan yang lainnya. Saya tegaskan ya teman-teman, pupuk dari ini cara pemakaiannya bukan disepraikan melainkan untuk dikocorkan ya teman-teman, bukan untuk disepraikan, untuk dikocorkan. Lalu untuk langkah berikutnya di sini saya akan menambahkan bahan yang ketiga ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan satu butir telur ayam yang saya akan gunakan untuk campuran bahan ketiganya. Sebelum melarutkan atau menyampurkan menjadi satu dengan beberapa bahan yang lain, di sini saya akan menggunakan wadah terpisah ya teman-teman untuk menghaluskan terlebih dahulu dengan cara dikocok ya teman-teman dari satu butir telur ayam ini, agar lebih bagus, lebih mudah tercampur dengan air cucian beras dengan satu biji kentang yang sudah diparut yang pertama ya teman-teman. Mohon disimak ya teman-teman bahan yang digunakan agar tidak salah paham. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya. Sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut atau pembahasannya,
Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya ya teman-teman, dengan cara like, subscribe, dan komen agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video berikutnya ya teman-teman. Mohon dukungannya, dan agar tidak ketinggalan notifikasi dari video berikutnya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Nah, lalu setelah ini untuk langkah berikutnya, kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan dari satu biji atau satu butir telur ayam ya teman-teman, tinggal dituangkan menjadi satu ke dalam air cucian beras sekitar 5 liter yang sudah berisi satu biji kentang yang sudah diparut ya teman-teman, dijadikan satu seperti ini. Dan jangan lupa kalau sudah selesai dituangkan, seperti biasa diaduk terlebih dahulu seperti ini agar tercampur merata menjadi satu. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan, untuk langkah berikutnya di sini saya akan menambahkan satu saset kecap ya teman-teman. Mau kecap ABC, mau kecap apa saja boleh ya teman-teman, yang penting berjenis kecap. Jadi sini saya menggunakan kecap ABC ya teman-teman, satu saset yang digunakan untuk dicampurkan ke dalam air cucian beras yang sudah berisi parutan kentang satu biji, lalu satu butir telur ayam. Seperti biasa kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, diaduk terlebih dahulu agar tercampur menjadi satu. Lalu untuk langkah berikutnya, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan ya teman-teman. Dan lamanya tahap fermentasi itu harus 2 minggu, lebih lama lebih bagus ya teman-teman, 1 bulan lebih bagus, minimalnya 2 minggu ya cepatnya ya teman-teman cara fermentasinya. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk cara pemakaiannya ya teman-teman, dicampurkan air lagi sebelum digunakan, 5 liter air bersih ya teman-teman. 5 liter dari pupuk yang sudah difermentasi ini dicampurkan lagi air bersih 5 liter, jadi perbandingannya 5:5. Dan untuk cara pemakaiannya, kalau dikocorkan ke tanaman cabai, masing-masing per tanaman itu 200 ml ya teman-teman, atau 100 ml yang digunakan per tanaman. Setengah gelas ya teman-teman, atau 1 gelas per tanaman untuk tanaman cabai, agar tetap subur, berbuah lebat ya teman-teman menggunakan pupuk ini. Dan jika bermanfaat bagi teman-teman, silakan di share-share ke teman-teman pemula seperti saya yang di bidang pertanian ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan membantu cara yang saya sampaikan sekarang ini, yang sudah dicoba terlebih dahulu ke tanaman cabai dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman, yang saya sudah coba terlebih dahulu ke tanaman cabai. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata ya teman-teman. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.